Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Nuri Afrida, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 25931112361. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Islam Terpadu Fajar Ilahi Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan materi pelajaran prakarya, pengolahan, mengenal serelea dan umbi-umbian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukunna? Alhamdulillah bikhair wa kaifa haluki ya ustazah. Alhamdulillah berkhair. Belajar kita akan berdoa dulu. Silakan. Ketua kelas pimpin doanya ke depan. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan Mas Rodini, Aisyah, berarti ada yang hadir, ada yang sakit hari ini ya? Coba kita mulai konsentrasi kita dulu dengan speaking kita hari ini, ya. Mudah saja speakingnya. Berdiri, duduk, berdiri, duduk, ya. Jago? Jago? Ya, baik. Silakan Azira ke depan pimpin teman-temannya untuk menyanyikan Indonesia Raya. Sebagai lagu kebangsaan bangsa Indonesia, gunanya untuk meningkatkan nasionalisme kita, meningkatkan sifat memiliki kepada bangsa kita sendiri. Jadi kita tahu apa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, hari ini saya akan bertanya nih, ya. Kalian hari ini sudah makan? Aisyah makan apa pagi ini? Roti. Mutia makan apa? Udah makan nasi goreng. Apa sih sebenarnya sumber dari makan yang kita makan tadi? Ini gambar? Nasi goreng. Oke kan? Terus ini gambar? Nasi goreng. Sebenarnya bahan dasarnya apa sih Bu? Padi menjadi beras, ya kan? Bahan dasar roti itu apa sebenarnya? Gandum, ya. Nah, coba sekarang tebak-tebakan di sebelah itu. Coba angkat tangan yang bisa. Aku adalah benda bulat dan warnanya coklat, termasuk umbi-umbian. Siapa kamu, ya Rika? Kentang, Masya Allah, aja bisa. Benar, kentang. Lagi yang kedua, aku adalah biji kecil berwarna hijau dan sangat banyak manfaatnya. Nanti coba Kak, apa itu Kak? Kacang hijau, betul? Ya, betul. Karena kita sudah mengenal bahan-bahan ini. Ya, perhatikan semua ke depan. Melalui aktivitas observasi dan diskusi kelompok, ya, kalian akan dapat mengidentifikasi minimal 5 jenis serealia dan umbi-umbian yang dijumpai di lingkungan sekitar. Ya. Jadi sekitar tempat tinggal kita kan banyak nih, ya kan? Serealia umbi-umbian, macam umbi kayu, contoh tadi kan. Kemudian dengan membaca infografis dan teks singkat, kalian akan dapat menjelaskan 3
itu 3 kandungan gizi dari dan manfaatnya dari serealia tadi dan kemudian. Dan kalian nanti juga akan berbagi pengalaman dengan teman ya, menunjukkan rasa ingin tahu dan bagaimana apresiasinya terhadap sumber pangan lokal. Jadi yang kita bayar tadi adalah kopi yang tadi disebutkan, yang kalian makan tadi itu adalah sumber makan pangan lokal yang masih dari Indonesia. Nah itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi nanti kita akan mencapai tujuan ini, kalian akan paham dan mengerti akhir dari pelajaran ini kalau sepaham ini. Oke, dan perhatikan. Biasanya masuk ke materi kita ya. Perhatikan ini. Nah ini adalah tanaman apa? Tanaman gas? Padi. Sophie, kamu bacakan padi itu gimana? Padi merupakan makanan pokok bagi lebih dari separuh populasi dunia. Padi diolah menjadi beras dan kemudian diolah fermentasi sebagai bahan pokok. Ya, berarti padi ini ya harus ngomong bagian lebih dari separuh populasi dunia. Makan padi kemudian diolah menjadi beras sehingga menjadi makanan pokok. Ya. Kemudian berikutnya, Badila, bacakan ini apa? Oke, bacakan. Hijau merupakan pasangan yang dilahirkan karena dibutuhkan oleh masalah sebagai obat pembakar yang disahkan tubuh. Ya, kacang hijau. Ya, kacang hijau. Sekarang kacang hijau ini biasa jualan di mana nih? Kazi? Mana banyak bisa jualannya? Biasanya kacang hijau. Dijadiin jempol kacang hijau. Ya. Dan banyak manfaat yang lain. Ya. Karena dia menyehatkan, karena mengandung nutrisi. Ya. Nutrisi yang bermanfaat sebagai pengobatan juga, kesehatan tubuh juga. Ya. Nah, kemudian lanjut. Ini apa? Singkong. Mutia, bacakan yang keras. Singkong atau sayur. Singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat alam, karbonhidrat, fosfor, zat besi, vitamin C, vitamin B, C, dan sebagainya. Ya. Jadi ini juga banyak mengandung kandungan protein, lemak, hidrat alam ya, kalsium, fosfor, zat besi dan vitamin lainnya. Ya. Nah ini tentang ya. Coba Rika baca tentang Rika. Masuk. Termasuk apa dia nih golongannya? Kemudian atau serealia? Kopi? Kita setelah kita mengetahui, saja akan kasih kalian lembar kerja medisi. Medisi dan akan presentasikan ke depan. Oke. Ke depan nanti kalau siapa ketuanya dan akan membacakan ke depan, nanti ada pertanyaan dari temannya boleh dijawab nanti dengan bantu dengan ustazah. Oke. Silakan diisi apa saja yang diminta oleh lembar kerja tadi dengan materi yang sudah saya berikan kepada kalian. Silakan diisi dan Papa ngomong. Nanti setelah selesai kita akan presentasikan ke depan. Ya. Ya, silakan ke depan. Kelompok lain, silakan. Sebutkan tanaman yang memiliki Kelompok lain. perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Kandungan gizi ya dari tanaman yang tadi sudah kita presentasikan apa saja. Ya, silakan. Tanaman pada padi, usia
ini sudah terpenuhi. Tapi kali ini kita buka. Ini tanpa kulit. Nah, itu kandungan gizinya. Ini yang segar, ini yang segar, yang mau dipanen tanpa kulit. Kita kulitnya. Tidak dan jelas kandungan gizinya, berapa karbohidratnya, protein, lemak dan kalau tadi akan bagikan, kita pelajari nih, ya kan? Jadi akan bagikan kertas ini, kalian baca kertas ini.
Selesai makanan favoritnya? Rasanya? Nah ini loh makanan favorit kalian yang sudah kalian tulis ini. Makanan favorit kalian apa aja dan kenapa kalian suka? Pasti kita menemukan suatu makanan itu ada alasannya. Ya. Contohnya nih kelompok lima. Kami menyukai satu makanan sama soto. Maksudnya kalau suka soto. Sekarang kelompok Raisa. Kalian menyenangi? Menyenangi apa sama tadiku? Bakso, ya? Bakso, terus sate, mur ayam, coba tuh.
ya faktor tanah. Mungkin ya faktor tanah, atau tapi bisa karena faktor komponen kita kan sudah di tanah, berarti mungkin tanah tak pengaruh mungkin ya. Karena kita kepulauan Riau sama jenis tanahnya sama. Ya. Jadi itu adalah jawaban saya atas pertanyaan Aisyah tadi. Jadi kita jumpai saja di Batam. Tadi jawaban saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah mengerti semua? Dari ini apa tentang apa pelajaran kita hari ini tadi minat ya materinya tentang bahan pangan yakni apa ya dan kita sudah memahami kan apa itu bagaimana bentuk-bentuknya ya kan bentuknya dan kita pahami semua ya jadi apa saja yang kita pelajari tadi apa saja kegiatan tanaman-tanaman untuk ini apa saja tadi ada kentang, ada singkong, ubi jalan, kemudian ya pilih-pilihnya apa aja tadi? Kacang hijau, kacang tanah, kedelai, termasuk kacang. Kalau bumbu-bumbunya sudah tadi, asalnya ya, gimana sebenarnya itu? Jagung. Ada beras tadi ya, asalnya dari tadi. Ada gandum juga. Sorghum juga salah satunya ya. Salah satu apa tadi? Ya. Jadi ada 3 jenis bahan makanan yang kita jenis tanaman yang kita pelajari dari sini. Cerealia, kemudian juga ada yang kita dari pelajaran kita tadi, setelah kita melihat kesimpulan dari pelajaran kita tadi, yang bisa mengharapkan bahwa tujuan dari pelajaran kita tadi adalah ternyata kesimpulannya apa tadi? Ya, bisa dibaca ini kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa dia membuat kesimpulannya dari jagung ya, bahwa ternyata katanya jagung itu banyak dikonsumsi orang Indonesia ya. Jangan Indonesia dunia juga banyak jagung. Aisyah gimana? Mulai kira-kira berarti? Ya, jadi memang ya dulu ya. Ternyata yang kita pelajari itu tanaman-tanaman yang mengandung gizi ya. Kita nggak tahu ternyata beras yang kita makan, padi yang kita kacang hijau yang kita makan, ya kan ternyata memiliki kandungan yang sangat variasi dan sehat. Jadi kita senang ini juga tidak ada masalah. Kalau kita senang dengan makanan kacang hijau, bisa senang. Berarti makanan itu enak dan bergizi. Yang pentingnya bergizi. Kita menyenangi yang kandungan gizinya tinggi. Kita menyenangi kacang tanah diolah jadi apa kacang tanah? Diolah kue kacang dan tanah itu kemudian dibuat bumbu masakan yang dicampur dengan kacang tanah. Nah itu jadi sama
kayu diapakan biasanya? Goreng. Nih, jadikan keripik. Kayu, ya kan? Ternyata kandungannya sangat tinggi. Kita kalau kayu itu segar tanpa kunyit, dia punya karbohidrat 38 gram. 38 gram itu cukup untuk menguatkan badan. Menguatkan badan kita. Jadi kalau kita makan, hari ini kita nggak makan nasi, tapi makan dari kayu, makan kunyit terus sama kita di rumah, cukup untuk menguatkan tubuh. Jadi itulah ya kandungan gizi dan manfaat yang ada pada setiap 100 gram bahan mentah. Ini ya, kalian akan nanti pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar bagaimana cara mengolahnya. Sekarang kita tahu baru dia materinya bahwa oh ini. Nah nanti kita akan belajar, nanti kita akan mulai mengolahnya. Lebih kayu, bawa jadi apa? Nanti hijau nanti bawa jadi apa? Nanti kita akan belajar itu kembali pengolahannya, ya. Nanti mungkin kita buat nanti beras, padi, beras, jadi padi beras jadi apa? Nasi goreng, dan segala macam makanan yang berasal dari